Waalaikumsalam. Hei, selamat masuk. Makasih kak. Baik, silakan duduk. Baik kak, permisi. Semoga nyaman ya. Ya kak, terima kasih. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Renanda, biasa dipanggil Ray. Saya merupakan konselor merokok di wilayah Puskesmas Jakarta Selatan. Sebelumnya, saya ingin meminta data diri kamu berupa nama dan juga usia. Baik kak, sebelumnya perkenalkan, nama aku Biantara Wicaksana. Aku umurnya 21 tahun. 21 tahun, cukup muda ya. Iya kak. Nama panggilannya biasanya siapa? Biasanya panggil Bian kak. Apa kabarnya dia? Alhamdulillah kak, baik. Alhamdulillah. Belakangan ini kira-kira aktivitas Bian sehari-hari apa? Aktivitas sehari-hari aku sih kuliah sama belajar kak. Kuliah. Tuh. Sangat produktif ya. Iya kak. Baik, sebelum kita mulai, saya izin menjelaskan terlebih dahulu bahwa konselor ini sifatnya rahasia. Jadi, Bian ini tidak perlu takut untuk menceritakan, takut untuk dibocorkan. Tidak perlu takut ya Bian, karena ini hanya antara aku dan juga Bian saja. Seperti itu. Apa Bian siap? Siap kak, insya Allah. Oke. Pertama-tama, maksud dan tujuan Bian datang ke sini itu sebelumnya apa? Jadi sebelumnya gini kak, aku ini perokok aktif kak. Nah, aku dikasih tahu sama ibu aku buat konsultasi ke kakak. Tuh, jadi aku berharap dari sini aku bisa berhenti perokok kak. Jadi Bian ini datang ke sini karena dia ingin berhenti merokok, karena ibu Bian ingin Bian untuk berhenti merokok, seperti itu. Betul kak. Bian ini perokok aktif. Iya kak. Baik. Sebelumnya seberapa sering Bian ini merokok? Sehari sekitar 2 sampai 3 bungkus kak. 2 sampai 3 bungkus. Lumayan banyak ya Bian. Iya kak. Sebelumnya itu Bian mulai merokok sejak kapan? Kira-kira sekitar dari SMP kak. SMP itu sekitar umur 15 sampai 16 tahun ya? Iya kak, segitu lah. Oke, cukup muda ya. Bian ini kalau boleh tahu merokok itu awal mulanya dikarenakan apa? Jadi awalnya karena lingkungan pertemanan aku, karena pada merokok semua. Terus aku sering ditawar-tawarin gitu kak. Mungkin sekali dua kali aku sih masih menolak ya. Cuma lama-kelamaan gak enak juga kan menolak terus. Dan akhirnya aku mencoba sampai akhirnya keterusan kak gitu. Jadi Bian ini awal mulanya merokok itu karena faktor lingkungan pertemanan, benar? Betul kak. Oke, karena teman-teman Bian semuanya rata-rata perokok ya. Iya. Kalau boleh tahu ya, dari faktor keluarga, Kalau dari keluarga sendiri sih nggak ada yang merokok kak. Karena itu ibu saya merekomendasikan buat konsultasi ke kakak. Dan juga ayah saya memiliki penyakit jantung kak. Jadi nggak bisa kena asap rokok. jadi Bian ini ingin berhenti merokok karena dorongan dari orang tua yaitu ibu. Betul. Ditambah faktor riwayat penyakit dari ayahnya Bian berupa sakit jantung ya. Betul kak. Nah, kalau aku boleh tahu ya sebelumnya, dari Bian sendiri ini ada nggak ya keinginan untuk berhenti merokok? Pengen banget kak, aku pengen banget berhenti rokok. Wah, sebenarnya bagus ya kalau dari diri Bian sendiri itu udah ingin berhenti merokok, ditambah dorongan dari orang tua Bian ya. Lalu Bian ini udah melakukan cara apa untuk berhenti merokok? Jadi aku mencoba beralih dari rokok ke vape kak. Ke vape ya? Iya, ini alatnya. Nah, berarti Bian ini udah nggak merokok jadi ke vape atau masih merokok? Sedang mencoba untuk beralih kak. Oh, sedang mencoba untuk beralih. Alasan Bian beralih ke vape sebagai langkah untuk berhenti merokok itu alasannya apa? Alasannya sebenarnya karena kata teman-teman aku, vape itu jauh lebih baik daripada merokok kak. Gitu. Jadi aku mencoba pakai vape sekarang. Jadi teman-teman Bian itu bilang kalau misalnya vape itu lebih baik daripada rokok. Betul kak. Jadi begini ya Bian, sebetulnya rokok dan juga vape itu sama-sama berbahaya. Bian tahu nggak? Oh, baru tahu sih kak.
Jadi selama ini Bian taunya lebih bahaya rokok daripada vape. Betul Kak, aku mikirnya gitu, vape itu jauh lebih baik daripada rokok. Tapi sebelumnya Bian udah tahu dampak dari merokok sendiri itu apa? Belum tahu sih Kak. Belum tahu ya? Iya. Aku jelaskan ya Bian. Jadi sebetulnya rokok dan vape itu sama-sama berbahaya. Kenapa? Karena dua-duanya itu sama-sama membuat kecanduan dan juga membuat tubuh kita tuh tidak sehat. Contohnya, dalam rokok itu ada namanya kandungan tar. Tar itu menyebabkan paru-paru kita itu sakit, terluka, seperti itu istilahnya ya. Paru-paru kita menjadi tidak sehat. Kamu pernah nggak melihat gambar paru-paru orang perokok gitu? Oh iya, sering Kak. Pernah lihat ya? Iya. Warnanya hitam. Benar. Nah, itu diakibatkan oleh konsumsi rokok berlebihan dan juga karena sering menghirup tar dari rokok tersebut. Oke. Nah, kalau dari vape, itu tuh di vape kan pakai liquid ya. Iya. Nah, dalam liquid vape itu ada yang namanya zat diasetil. Diasetil itu fungsinya untuk menambah rasa dalam vape. Karena itu rasa di vape itu enak-enak kan, ada Iya, berbagai betul, Kak. macam gitu. Nah, itu pakai namanya diasetil dia. Oh. Dan sama, diasetil jika kita hirup terlalu berlebihan, itu bisa mengakibat infeksi pada paru-paru kita. Jadi, untuk itu dia harus paham bahwa rokok dan juga vape itu sama bahayanya. Oh gitu ya Kak. Jadi selama ini aku salah ngira ya Kak. Aku kira vape jauh lebih baik daripada rokok. Iya Bian, jadi bahayanya itu sama aja. Gitu Kak. Jadi gimana ya Kak cara biar aku bisa berhenti ngerokok bener-bener? Sebelum aku memberitahukan cara-cara yang bisa Bian lakukan untuk berhenti merokok, aku ingin melakukan tes ketergantungan Bian terhadap nikotin. Boleh? Boleh Kak? Jadi aku akan menilai seberapa tergantungnya Bian terhadap nikotin. Ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Nanti itu akan diberikan poin-poin dan juga nanti akan dihitung. Bian cukup menjawab pertanyaan dari apa yang aku berikan ya. Oke Kak. Kita mulai ya Bian. Yang pertama itu berapa lama setelah bangun tidur Bian merokok? Misalnya Bian tuh setelah bangun tidur bisa 5 menit langsung merokok, 6-30 menit atau 30-60 menit atau di atas 60 menit. Di atas 60 menit Kak. Di atas 60 menit ya. Oke, selanjutnya apa Bian kesulitan untuk menahan diri tidak merokok di tempat yang dilarang? Contohnya itu kayak di kampus. Bian kan kuliah nih, ada yang namanya KTR, yaitu kawasan tanpa merokok di kampus. Nah, Bian bisa nggak untuk menahan diri untuk tidak merokok di kampus? Agak sulit sih Kak. Sulit ya. Berarti Bian pernah ya untuk merokok di kampus? Sering Kak. Sama sering ya. Oke, selanjutnya waktu merokok saat kapan yang susah untuk ditinggalkan Bian? Contohnya kayak di pagi hari atau ada waktu lain? Aku itu paling susah buat ninggalin biasa merokok aku ketika aku setelah makan. Karena mulut itu bener-bener asem banget Kak. Jadi pengennya ngerokok gitu. Setelah makan ya, berarti kalau Bian habis makan itu ngerokok gitu? Iya harus Biasanya begitu. jeda waktunya itu lama atau gimana? Selesai makan langsung ngerokok. Oh, selesai makan jadi langsung ngerokok karena mulutnya asam gitu ya. Iya. Lalu berapa jumlah batang yang dihisap Bian untuk setiap harinya? Itu disebutkan aja berapa? Kayak misalnya kurang dari 10 atau lebih dari 10? Kira-kira lebih dari 20 sih Kak. Banyak ya berarti ya? Iya. Banyak. Lalu apa merokok lebih banyak setelah bangun tidur atau di waktu lain? Di waktu lain sih Kak. Tadi ya yang setelah makan mungkin ya? Betul Kak. Oke. Atau Bian tetap merokok apabila Bian sedang tidak sehat atau sedang bed rest itu tetap merokok atau enggak? Tetap merokok sih Kak aku. Sebentar ya Bian. Oke Kak. Dari yang tadi kita sudah melakukan tes ya, Bian ini ketergantungan terhadap nikotinnya itu rendah. Jadi aku rasa Bian akan cepat berhasil untuk meninggalkan rokok asal Bian konsisten ya. Aku ada 3 cara untuk Bian lakukan yang bisa Bian pilih salah satunya ya. Dan tadi
tes tadi bisa menjadi acuan Dian terhadap cara mana yang dia ingin pilih, oke? Oke Kak. Cara pertama itu yaitu berhenti seketika, yaitu dalam sehari full Dian tidak merokok. Jadi di hari berikutnya merokok, di hari berikutnya tidak merokok lagi gitu. Namun di setiap cara berhenti merokok ini Dian tetap harus ada progres. Jadi misalnya sehari tidak merokok, nanti 2 hari tidak merokok, nanti seling 1 merokok, seperti itu. Tetap ada progresnya ya Dian. Dan cara yang kedua itu ada cara menunda. Tadi kan Dian udah sebutkan ya, kalau Dian itu paling susah ketika setelah makan, jadi habis makan langsung merokok gitu ya. Betul Kak. Betul. Jadi Dian bisa tunda, misalnya dari setelah makan langsung merokok, bisa 1 jam setelah makan Dian baru merokok, seperti itu. Jadi seperti yang aku bilang ya, harus ada progres. Jadi di hari pertama 1 jam setelah makan, di hari kedua 2 jam setelah makan, seperti itu, berterus-terus seperti itu ya. Lalu cara yang ketiga adalah dengan cara mengurangi jumlah rokok. Dari tadi yang Dian sampaikan itu, Dian itu merokok sehari sampai bisa lebih dari 20 batang ya? Betul Kak. Tuh. Nah, di hari pertama mungkin bisa 20 batang, di hari kedua bisa dikurangi jadi 18 batang. Dan selalu ada progres, di hari ketiga 16 batang, seperti itu Dian. Oke. Cuma gimana ya Kak? Kayaknya kalau untuk pilihan pertama yaitu untuk berhenti merokok, terus aku baru merokoknya di besoknya lagi, kayaknya agak sulit deh Kak. Karena aku untuk menahan asemnya itu nggak bisa Kak. Sulit ya, karena Dian itu masih ngerasa asem gitu ya di mulut ya. Betul. Mungkin ada pilihan dari 2 jenis cara tadi ya. Ada cara penundaan dan juga cara pengurangan. Nah itu tetap harus berprogres Dian, seperti itu. Jadi mungkin cara yang akan aku pilih cara yang kedua Kak, yaitu aku seling-selingan, kayak misalkan biasanya aku habis makan langsung rokok, aku jadi harus tahan dulu sekitar sejaman. Berarti cara penundaan. Betul. Berarti di sini Dian memilih cara penundaan seperti itu atau bagaimana? Aku mungkin yang paling bisa itu sih Kak, cara penundaan ini. Bagus, cara penundaan. Namun jika Dian memilih cara penundaan dan juga misalnya Dian ingin mencoba cara-cara lain, itu tidak apa-apa ya. Oke Kak. Mungkin kalau misalnya ada keinginan ingin banget gitu untuk merokok di luar yang tadi Dian bilang yang susah untuk ditinggali, yaitu setelah makan Dian bisa melakukan aktivitas lain, seperti Dian bisa membaca buku, ngobrol dengan teman-teman, ataupun aktivitas produktif lainnya seperti olahraga, seperti itu Dian. Oke Kak, nanti mungkin aku akan segera coba biar aku bisa berhenti ngerokok ya Kak. Berarti aku ingin konfirmasi ya, Dian ini memilih cara untuk penundaan, benar? Betul. Tuh. Oke, aku catat dulu ya. Oke Kak. Oh iya Dian, untuk aku melihat progres kamu ke depannya seperti apa, mungkin bisa ya 2 minggu lagi kamu kembali lagi ke sini. Oke Kak, nanti aku bakal kembali lagi. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa lihat di brosur aku ya. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ada nomor yang bisa kamu hubungi sekiranya kamu ada kendala ataupun kamu ada yang ingin ditanyakan, boleh segera hubungi ya. Oke, siap Kak. Kalau gitu, aku izin pamit pulang dulu ya Kak. Semoga aku bisa berhenti merokok. Aku yakin kok kamu bisa berhenti merokok, asal kamu ada niat dan juga konsisten ya Dian. Amin. Semangat ya. Siap Kak, terima kasih ya Kak. Aku antar ya. Oke Kak. Aku izin pamit dulu ya Kak. Iya Dian. Terima kasih ya Kak atas konsulnya. Semoga aku bisa berhenti ngerokok ya. Iya, semoga berhasil ya. Oke Kak, aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.